Hello, welcome back. Ketemu lagi sama Lucy. Di video kali ini kita akan bahas sebuah kegalauan besar yang menghantui banyak pemain MLM atau network marketing. Nah, pertanyaannya adalah, saya udah kerjain bisnis ini bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun, tapi kok hasilnya begini-begini aja? Kan konon kabarnya bisnis MLM itu bisa memberikan kita time freedom dan financial freedom. Tapi kok ketika saya libur mengerjakan bisnis ini, income-nya ikutan libur juga. Untuk menjawab pertanyaan besar ini, saya punya referensi yang bagus sekali. Saya baru selesai baca buku ini. Buku ini judulnya adalah How to Build Network Marketing Leaders. Penulisnya adalah Tom Schreiter atau dipanggilnya di USA itu namanya Big L. Nah, Big L menulis di buku ini bahwa kalau kita memiliki organisasi yang isinya adalah leader-leader, maka bisnis MLM itu akan jadi jauh lebih mudah daripada menghabiskan hari-hari kita dengan aktivitas yang berulang-ulang yang sama dengan distributor-distributor, kita akan menikmati waktu yang bebas yang ditawarkan oleh bisnis ini. Caranya gimana? Pakai waktu kita untuk build dan create leader. Dan kita akan punya waktu yang bebas itu untuk mengunjungi pantai-pantai yang indah di seluruh dunia. So, kuncinya cuma satu. Kuncinya adalah build leaders dan bikin mereka jadi sukses. Tapi nanti dulu, bukannya kita sudah punya leader-leader? Di tim kita, berapa orang ada leadernya? Coba kita hitung-hitungan. Dari total semua member Anda ada berapa? Coba sekarang, 1.000, 5.000, 20.000? Ada berapa leader? Coba diingat-ingat. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau Anda punya satu leader, Anda itu sudah sangat beruntung secara finansial. Kalau Anda punya 2 leader, maka Anda pasti udah kaya raya. Kalau Anda bilang Anda punya 3, 4, 5, atau belasan leader, mungkin Anda salah hitung. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang kita pikir sebagai leader, tapi mereka itu sebenarnya bukan leader. Mereka itu ya good people aja. Dan good people tidak sama dengan leaders. Di buku ini dijelaskan perbedaan antara distributor dengan leaders. Apa bedanya? Pertama, yang namanya distributor itu adalah professional quitters. Artinya mereka itu gampang give up, gampang nyerah. Sebenarnya banyak banget orang yang gampang nyerah. Mereka give up sekolah nggak diselesaiin, give up hubungan juga nggak lanjut terus. Mereka give up resolusi tahun baru. Mereka give up goal untuk punya six pack atau badan bagus. Intinya mereka ini adalah orang-orang yang suka berhenti di tengah jalan, nyerah di tengah jalan. Sedangkan leaders itu adalah orang-orang yang punya goal sendiri dan bakalan terus kerjain bisnis ini. Apapun yang terjadi, hajar terus, kejar terus apa yang dia mau. Kedua, distributors itu come and go, katanya, datang dan pergi. Biasalah ya, member baru pasti banyak masuk, tapi mereka mungkin tidak konsisten, tidak komit menjalankan bisnis ini. Terus ketika ada bisnis lain, mungkin mereka pindah ke tempat yang lain. Atau ada perubahan-perubahan. Biasanya distributor ini afraid of change nih, takut sama perubahan. Ada perubahan policy, ada perubahan uh, harga, itu mereka udah nggak mau jalanin bisnis ini lagi gitu. Sedangkan leaders ini adalah orang-orang yang loyal kepada perusahaan maupun kepada upline-nya. Jadi kalau misalnya tim Anda ada orang-orang yang ditawarin, ada perusahaan MLM lain yang income-nya jauh lebih gede nih, pindah. Nah, itu bukan leader tuh, nggak loyal. Nah, terus yang ketiga itu distributor. Nah, kebanyakan member ya, distributor itu ketika upline-nya tidak ada, dia off juga ngerjain bisnis ini. Jadi modelnya yang harus secara kontinu itu disemangatin, dimotivasi, dan ditarik-tarik sama upline-upline-nya. Tapi yang namanya leaders, ini justru mereka senang sama tanggung jawab. Mereka itu akan tetap bekerja dengan baik meskipun upline-nya lagi liburan. Jadi ini bedanya ya, distributor dengan leader. Nah, kita pasti sekarang sudah bisa memilih kita pengen tipe distributor atau leader yang banyak di tim kita. Tentunya kita kepengen yang leader. Nah, PR berikutnya adalah gimana cara dapetin leader-leader itu? Ada 2 cara. Cara yang pertama adalah curi. Steal the leaders. Apakah cara ini efektif? No, cara ini tidak efektif. Kenapa? Misalnya, ketika seseorang ditawarkan, pindah ke MLM saya aja,
karena saya akan support kamu, terus income kamu akan jauh lebih gede di sini, bla bla bla. Dan dia pindah karena ada tawaran yang lebih gitu ya. Wanipiro dikasih mobil di awal atau dikasih titik yang bawahnya udah ada orangnya gitu ya, tinggal balancing aja dan lain-lain. Tapi ketika orang ini dengan mudahnya di hijack, maka dia juga akan dengan mudahnya di hijack lagi oleh orang lain. Ini adalah temporary leaders. Anda akan capek karena leader seperti ini nggak ada loyalitasnya. Kemudian, apa cara lain kalau gitu? Kalau kita jangan curi gitu ya. Karena banyak orang itu pengen cari gampang. Aduh, kalau mesti ngajarin dari nol, orang nggak pengalaman MLM sama sekali, diajarin mau habis waktu berapa lama gitu. Mendingan lihat, oh ada MLM A, B, C gitu. Income-nya pasti di sana lebih kecil, sistem kita lebih bagus, kita tarik aja ke sini gitu ya. Nah, it doesn't work. It doesn't work that way. Justru leader, ketika misalnya Anda leader, Anda apakah dengan mudah pindah ke perusahaan lain hanya karena income yang beda? Belum tentu, karena Anda punya tanggung jawab moral kepada member-member Anda yang Anda sudah janji Anda akan bimbing mereka. Gak segampang itu pindahan. Nah, kalau gitu cara kedua apa? Cara kedua ini adalah build from scratch. Artinya kita harus create orang-orang ini. Mereka bisa jadi adalah orang yang tidak berpengalaman di bisnis jaringan, tapi mereka ini adalah orang yang mau maju. Jadi kita benar-benar ajarin dari nol sampai dia sukses jadi leader besar dan dia bisa menduplikasikan sukses itu ke member-membernya. Bisa jadi proses ini memakan waktu yang cukup lama. Bisa jadi 6 bulan, bisa jadi 1 tahun. Itu benar-benar nempel sama kita sampai kita mikirnya kayak apa dia bisa ikut, punya pola pikir yang mirip-mirip. Kita presentasi seperti apa, dia juga bisa ikut presentasi dengan cara yang sama kayak kita, sama powerfulnya. Untuk ngegali mindset juga dia sudah ngerti banget cara gali mindset orang seperti apa. Nah, ini perlu proses yang luar biasa, ini bisa makan waktu. So, sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya supaya kita tidak buang-buang waktu. Karena bisa jadi kalau kita buang waktu 6 bulan, 1 tahun develop orang yang kita pikir potensial untuk jadi leader, tapi ternyata dia bukan DNA leader, bukan potensial leader, berarti kita waste, kita buang waktu kita 6 bulan sampai 1 tahun itu. Dan waktu itu nggak bisa balik. Kalau kita punya tujuan, misalnya kita mau kerjakan bisnis jaringan kita selama 5 tahun. 5 tahun abis itu kita mau bisa retired. Kemudian kita salah pilih orang. Kita pengen duplikasi dalam 6 bulan ke orang ini, tapi orang ini dia memang nggak kepengen jadi leader gitu. Dia cuma pengen jadi distributor atau dia cuma pengen jadi user. Salah target. Maka 6 bulan kita itu nggak bisa balik. Artinya goal kita bisa-bisa mundur. Jadilah kita punya pertanyaan besar lagi, PR lagi, di mana kita bisa mencari bibit-bibit untuk kita jadikan leaders ini. Potential leaders itu kita harus cari di mana, kemudian apa yang harus kita ajarkan ke mereka, dan bagaimana cara mengajarkannya ke mereka. 3 pertanyaan yang luar biasa harus kita cari jawabannya, karena kalau kita nggak tahu cara cari leadernya, terus oke, udah dapat potensialnya, nggak tahu apa yang harus diajarkan ke mereka dan gimana cara ngajarinnya ke mereka, maka bye-bye financial freedom, bye-bye time freedom. Sebelum kita kupas satu persatu pertanyaan tadi, kita sebenarnya pengen bahas dulu nih. Yang namanya leader itu siapa? Leader itu seperti apa? Leader, yang pertama, leader itu adalah professional student. Professional student dalam bisnis ini. Artinya leader ini adalah orang-orang yang mau belajar, yang selalu pengen lebih maju, lebih baik dalam mengerjakan bisnis ini. Otomatis juga ini berarti potensial leader ini adalah orang-orang yang sering datang ke training, orang-orang yang gak banyak alasan tuh ya, nanti dibilang trainingnya jauh lah, trainingnya bayar lah. Kalau dikasih tahu ada jadwal training, nanya dulu bayar nggak gitu. Kalau leader ini orang yang mau belajar, dan dia juga mau menginvestasikan waktunya untuk membaca buku, beli bukunya. Nggak cari-cari alasan ya. Terus datang ke training-training. Ada training Tony Robbins, ada training yang bagus, training dari perusahaan. Leader-leader ini selalu hadir. Makanya kenapa training-training dari perusahaan-perusahaan MLM biasanya yang hadir itu tidak sebanyak jumlah membernya, yang datang ya itu aja. Ya memang mereka ini yang adalah leader-leadernya. Pasti bangku-bangku training itu diisi oleh leader-leader. Yang kedua, leader-leader itu melakukan bisnis ini tanpa constant motivation, tanpa harus dimotivasi secara terus-menerus. Dan tanpa harus dicek secara terus-menerus. Aduh, emangnya bos ngecek kerjaan bawahannya ya? Enggak ya.
Nah, leader-leader ini punya responsibility atau tanggung jawab, justru mereka senang kalau ditinggal. Kenapa? Karena mereka bisa lebih explore, lebih kembangkan leadership mereka. Jadi kalau kita punya member-member yang kalau upline-nya pergi, terus mereka yang, abisnya si upline mati sih, si upline pergi sih, si upline begini, si upline salah semua. Nah, ini bukan DNA leader nih. Justru yang leader itu, dia mau belajar, dia nggak banyak cari alasan, ketika upline-nya pergi, dia justru akan memimpin timnya. Pastikan bahwa timnya mendapatkan informasi-informasi terbaru, promo terbaru, agenda-agenda training, kapan ada pertemuan, dan mereka mau melibatkan timnya juga untuk hadir ke pertemuan. Ini baru leader. Yang ketiga leader itu adalah orang-orang yang menghandle problem. Artinya, mereka bukan hanya menyalurkan masalah itu kepada upline-upline-nya. Nah, kebanyakan kan ketika ada masalah, misalnya produknya ada cacat produksi gitu ya, misalnya bentuknya bubuk terus dia caking. Nah, ketika terjadi masalah seperti ini, yang namanya leader ini, ketika ada komplain, dia langsung cari solusinya. Cari solusi kemana? Apakah ke upline? Terus ngeluh ke upline. Nah, bukan. Karena upline juga member juga dan tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi yang namanya leader, dia akan cari siapa yang in charge untuk masalah ini. Perusahaan siapanya? Entah itu bisa dia aksesnya ke customer service kah, atau ke GM-nya operasionalnya, atau ke siapanya. Tapi dia akan cari orang yang in charge. Misalnya dia email ke perusahaan atau dia WhatsApp ke customer service, kasih tahu masalahnya apa, customer service ada feedback, pertanyaan-pertanyaan dia jawab sendiri, misalnya batch number-nya berapa, expire-nya kapan, dan lain-lain, sehingga masalah itu bisa diselesaikan, bukan cuma sekedar menumpahkan permasalahan itu ke apa lainnya. Bayangkan kalau member A dia ada komplainan dari customer-nya, kemudian dia tumpahkan ke upline-nya ngomel lagi ke upline di atasnya lagi, upline di atasnya lagi, cari upline di atasnya lagi. Nah, ini masalah tidak selesai. Ini hanya komplain-komplainan, misalnya 15 menit, 15 menit, 15 menit, semua waktu terbuang, tapi tidak ada masalah yang diselesaikan. Sayang banget kan? Tapi memang itu yang banyak terjadi. Nah, di sini kita bisa lihat mana yang potensial leader, mana yang bukan. Bagaimana lagi cara kita bisa seleksi? Kalau kita benar-benar mau pilih orang yang kita mau dedikasikan waktu kita mau bimbing dia abis-abisan 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, ini kita bisa cari potensial kandidatnya dengan observasi apa yang mereka lakukan. Jangan cuma percaya sama kata-katanya. Misalnya kalau kita bilang goalnya apa? Saya tuh pengen deh jadi master, saya tuh pengen deh dapat passive income, saya tuh pengen deh. Kalau orang pengen itu biasa, banyak banget orang bilang pengen, tapi apakah mereka benar-benar bersedia membayar harganya, bersedia berusaha untuk mencapai apa yang mereka pengenkan itu? Belum tentu kan? Nah, jadi daripada kita terjebak waktu kita kebuang sama orang-orang yang hanya pengen-pengen doang, kita harus observasi dari awal. Ini orang worth it nggak untuk kita fokusin effort kita sama dia? Gimana cara tesnya? Satu cara tesnya adalah misalnya kita kasih dia buku, kita bilang sama dia, oke, kalau kamu emang pengen bener-bener seriusin bisnis network marketing, kamu pengen bisa pensiun, dana pensiun kamu ngumpul dari bisnis jaringan ini dalam 5 tahun ke depan, maka kamu harus baca buku ini. Kamu baca buku ini dalam 3 hari, terus 3 hari lagi ketemu saya, kita discuss lagi. Nah, dari sini udah kelihatan nih bibit-bibitnya. Kebanyakan orang itu biasanya gimana? Eh, besok ada ini, saya harus nganter anak, harus jemput anak, nanti besok ada arisan, ada acara reuni, ini itu. Besokannya lagi, aduh udah kecapean banget, bener deh, udah nggak kuat lagi, ngantuk, dan lain-lain. Nah, ini adalah orang-orang yang selalu akan ketemu excuse, selalu akan ada alasannya. Nanti ketika dia punya goal pribadi juga akan ada alasannya. Lagi sibuk lah, lagi ada ini, ada itu, akhirnya target kita juga jadi mundur. So, kayak apa nih orang-orang yang actionnya pantas untuk kita fokusin? Nah, orang-orang ada yang langsung cari buku itu atau langsung baca dan kurang dari 3 hari dia udah langsung datang lagi ke kita. Oke, saya udah kelar baca buku ini, ayo kita duduk bareng. Kalau bisa nggak usah nunggu 3 hari, ayo kita ngopi di mana atau sarapan di mana gitu sambil diskusin ini lagi. Nah, ini justru adalah orang-orang yang actionnya ini sudah membuktikan bahwa kita layak fokus ke mereka.
Cara tes yang lain adalah dari sincerity and commitment test. Jadi ketika kita biasanya ketemu member baru kan kita gali ya dia tujuan untuk kerjakan bisnis ini apa. Nah, di situ seberapa penting bisnis ini buat dia gitu ya. Nah, di situ jawaban kan macam-macam. Ada yang bilang bahwa ya saya sih pengen dapat penghasilan-penghasilan tambahan. Ya, saya sih pengen ngisi waktu aja, pengen happy-happy nambah teman baru. Ya, pengen bisa jalan-jalan ke luar negeri. Nah, yang kayak gitu-gitu adalah good potential untuk jadi distributor, bukan untuk jadi leader. Atau yang bilang, iya saya coba aja, kalau dapat income ya saya terusin, kalau enggak ya udah gitu ya. Itu juga bukan potensial untuk leader. Ada orang-orang yang kasih jawaban sebenarnya lumayan enak didengar gitu ya, I'll do my best. Saya akan usahakan yang terbaik gitu, tapi sebenarnya itu juga komitmen yang belum cukup. Nah, komitmen yang besar itu seperti apa? Komitmen yang oke itu I'll do whatever it takes. Pokoknya saya harus dapat, saya harus kejar. Nah, ini adalah orang-orang yang punya burning desire, punya ambisi yang kita bisa fokuskan. Nah, apakah berarti orang-orang yang punya jawaban agak ngambang-ngambang yang tadi itu bukan potensi leader seumur hidup? No, bukan seperti itu. Tapi at least untuk saat ini mereka memang belum punya komitmen. Artinya kita juga jangan buang waktu kita berkomitmen terhadap orang yang tidak punya komitmen. Dan bukan berarti kita tidak support ya orang-orang yang hanya goalnya itu yang ringan-ringan aja, bukan gak support. Tapi waktu kita, karena kita tujuannya adalah mau build leaders dan bikin mereka sukses, waktu kita untuk mensupport para distributor itu maksimal 10% aja. Kenapa? Karena mereka juga nggak butuh waktu kita banyak-banyak. Kita support, kita remind mereka tiap kali ada BOP, tiap kali ada seminar kesehatan, tiap kali BOP digital, Samcast digital, all the time kita ingetin juga mereka enak. Ya lama-lama mereka block kita, mereka nggak suka. Di remind terus. Toh mereka goalnya bukan ke arah sana. So, jangan paksakan agenda kita pengen create leader ke orang-orang yang memang tidak ingin. Tapi Luz, leader itu kan jarang. Tadi kan Lucy sendiri yang bilang, leaders itu rare. Kebanyakan itu ya memang user dan distributor. So, gimana dong? Apa benar kita benar-benar harus fokus ke leader? Oke, sekarang Lucy kasih pertanyaan. Benar nggak sih penting seorang leader atau seorang jenderal? Kalau seandainya ada satu peperangan, ada jenderal 5, ada pasukan 10.000, atau 100.000 deh, 100.000 pasukan, dipimpin 5 jenderal. Nah, kalau seandainya tengah malam, tiba-tiba pasukan musuh datang, bunuhin satu-satu jenderalnya. 5 jenderalnya tewas. Besok pagi, 100.000 pasukan itu bangun. Kira-kira mereka tahu nggak arahnya mau kemana, apa yang harus dilakukan? No. 100.000 pun bisa kocar-kacir. Bisa nggak tahu apa yang mereka harus lakukan dan akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Kalah peperangannya. Tapi, kalau musuh itu datang, bunuh 100.000 pasukan. Yang disisain justru yang nggak tewas adalah 5 orang jenderal. Kira-kira si 5 orang jenderal ini masih bisa bikin pasukan yang baru apa enggak? Peperangan belum selesai. Kalau 5 jenderal ini masih ada, maka pasukan yang baru pasti bisa dibentuk. Jadi lebih penting distributor atau lebih penting jenderal? Keputusan Anda ini tergantung dari apa yang Anda inginkan dari bisnis jaringan. Kalau Anda pengen kerjakan bisnis ini selama beberapa tahun, lalu Anda pengen bisa pensiun, maka yang harus Anda lakukan adalah create leader-leader. Dan ini akan impact ke fokus harian Anda, aktivitas-aktivitas Anda, juga alasan Anda melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan bisnis jaringan ini. Contoh, ketika Anda fokusnya adalah untuk mendevelop seseorang jadi leader, ketika dia minta bantuan untuk prospek di awal-awal kan kita temenin dulu, kita contohin dulu presentasinya, kita bantu sampai dia bisa closing. Nah, ketika kita bantu dia, apakah tujuan utama kita adalah supaya closing? Bukan. Tujuan utama kita adalah kita tunjukin komitmen kita kepada member baru kita bahwa kita serius untuk bantu dia jadi leader. Jadi, tugas utama kita bukannya closingin buat dia. Tugas utama kita adalah nunjukin komitmen kita dan ngasih contoh ke dia. Ketika ada member baru, apa yang harus kita lakukan as a leader? Jadi jangan diomelin ya, gimana prospeknya nggak datang, atau prospeknya cuma begini, ngapain ngelibatin saya gitu ya, buang-buang waktu saya aja. Waduh, jangan ya. Jadi tujuan utama kita adalah kita pengen tunjukin komitmen kita. Kita tetap support dia, meskipun itu keluar kota, meskipun itu agak jauh gitu ya. Atau sekarang sih udah jauh lebih enak bisa 3-way call pakai video call ya.
tapi kita tunjukin komitmen kita kepada member baru tersebut. Seru banget ya, ini baru gimana kita mencari leader, dan ini mengingatkan kita tujuan utama kita untuk mengerjakan bisnis MLM ini. Berikutnya, saya akan bahas mengenai apa yang harus kita ajarkan kepada orang-orang yang not yet a leader ini, supaya mereka bisa menjadi leader. Dan gimana cara ngajarinnya ke mereka. Nah, buat teman-teman yang suka dengan video ini, boleh like, boleh komen. Yang pengen tahu kelanjutannya, apa yang perlu diajarkan kepada member-member sehingga mereka bisa jadi leader, silahkan tulis juga di komen, biar Lucy jadi semangat ya untuk bikinin video selanjutnya. Bye!